Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas materi tentang bunyi vokal, bunyi konsonan, dan silabel dalam kajian fonologi. Sebelum masuk ke materi, kita pahami dulu apa itu fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dan fungsinya dalam berkomunikasi. Fonologi mengkaji bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap seperti mulut, lidah, dan bibir, serta bagaimana bunyi tersebut digunakan dalam bahasa Indonesia. Sistem bunyi dalam bahasa membentuk dasar komunikasi yang efektif. Memahami fonologi penting untuk pelafalan yang benar dan jelas. Bunyi bahasa bersifat sistematis dan dapat dipelajari. Jadi, ketika kita berbicara, sebenarnya kita sedang menggunakan sistem bunyi yang dipelajari dalam fonologi. Pertama, kita bahas bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan pada aliran udara. Contohnya yaitu A, I, U, E, dan O. Bunyi vokal menjadi inti dalam setiap suku kata. Selain itu, vokal juga dibedakan berdasarkan posisi lidah, yaitu vokal depan, tengah, dan belakang. Selanjutnya, ada bunyi konsonan. Berbeda dengan vokal, bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara menghambat aliran udara yang keluar dari paru-paru melalui pita suara dan saluran vokal. Bunyi konsonan tersebut terbentuk karena adanya hambatan pada alat ucap, misalnya bibir, lidah, dan gigi. Contohnya seperti bunyi P, B, M, K, G, dan masih banyak lagi. Konsonan juga dibedakan berdasarkan tempat dan cara pembentukannya. Misalnya, yang pertama, konsonan eksplosif dihasilkan dengan menutup aliran udara sepenuhnya lalu melepaskannya secara tiba-tiba. Contohnya P, B, T, D, K, G. Kemudian yang kedua, konsonan geser atau frikatif dihasilkan dengan menyempitkan saluran udara sehingga menimbulkan gesekan. Contohnya F, V, S, Z, H, X. Yang ketiga, konsonan afrikat dihasilkan dari kombinasi konsonan letup dan konsonan gesek. Contohnya C, T, J, D. Yang keempat, konsonan sengau atau nasal dihasilkan dengan mengalirkan udara melalui rongga hidung. Contohnya M, N, Nya, Nye, Eng. Yang kelima, konsonan sampingan atau lateral. Udara keluar dari salah satu. Yang kelima, konsonan sampingan atau lateral. Udara keluar melalui salah satu atau kedua sisi lidah, contohnya I. Kemudian yang keenam, konsonan getar atau trill dihasilkan dengan getaran ujung lidah, contohnya R. Yang ketujuh, konsonan sentuh atau flap dihasilkan dengan sentuhan singkat ujung lidah pada tempat artikulasi. Dalam bahasa Indonesia umumnya muncul sebagai variasi bunyi R. Kemudian yang terakhir, konsonan hampiran. Aproksiman dihasilkan dengan pendekatan alat ucap tanpa menimbulkan gesekan. Contohnya W dan Y. Terakhir adalah silabel atau suku kata. Silabel merupakan satuan bunyi yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan minimal memiliki satu bunyi vokal. Contohnya kata baca menjadi baca.
Makan menjadi makan, dan sekolah menjadi sekolah. Pembagian suku kata seperti ini membantu kita mengucapkan dan membaca kata dengan lebih jelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bunyi vokal, bunyi konsonan, dan silabel merupakan bagian penting dalam fonologi. Ketiganya saling melengkapi dalam membentuk kata dan membantu kita menggunakan bahasa Indonesia dengan pelafalan yang baik dan benar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.